Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan berita jemaat Minggu 10 Januari tahun 2021. Selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKE Sababila yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah minggu secara ritual model 1. Dan selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun di bulan Januari tahun 2021, serta selamat ulang tahun pernikahan pada bulan Januari tahun 2021. Kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari selalu diberkati yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya kami akan membacakan undangan pernikahan kepada seluruh warga jemaat GKE Sababila. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Dia yang mempertemukan, Dia yang mengajarkan tentang kasih ini kini. Dia pula yang mempertemukan kami dalam ikatan pernikahan kudus. Desia Juwitani, SPD, putri pertama dari Bapak Harjuni B. Basen, SPD, dan Ibu Betiani B. Nganji, SPD, dengan Jonathan Alberto Tan, SKM, putra kedua dari Bapak MK Amianto Tan, almarhum, dan Ibu Kemistri SH, yang akan diselenggarakan pada pemenuhan hukum adat pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Harjuni B. Basen, SPD, Jalan Perumna 1, Blok 9, nomor 82, RT 001, RW 001, Sababila, Buntok. Pemberkatan nikah pukul 10 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Gereja Epata, Calon Resort GKE Melawen Raya, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 13, nomor 115, RT 02, Sababila, Buntok. Resepsi pernikahan pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Harjuni B. Basen, SPD, Jalan Perumna 1, Blok 9, nomor 82, RT 001, RW 001, Sababila, Buntok. Dilanjutkan dengan kebaktian ucapan syukur pada pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Harjuni B. Basen, SPD, Jalan Perumnas 1, Blok 9, nomor 82, RT 001, RW 001, Sababila, Buntok. Kesan yang mendalam akan terukir di hati kami apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Atas perhatian dan doa restunya kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Harjuni B. Basen, SPD, dan Ibu Betiani B. Nganji, SPD, dan keluarga Bapak Amianto Tan, almarhum, atau Bapak Wilson SKM, dan Ibu Kemistri SH. Turut mengundang pihak mempelai perempuan Jahendro B. Basen, Uengson B. Nganji, Salundik Rambang BE, Pril Antung Basen SPD SD, Jackson B. Nganji, Astiko Basen SE,
Bubun Andreas Japer Esos. Demikian berita undangan perkawinan ini, kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, ibadah pada minggu hari ini tanggal 10 Januari 2021, yaitu pimpinan ibadah Ibu Pikaris Aprilia Gita Priscilla STH, liturgus Bapak Sibernemson SH, dilayani oleh pengurus lingkungan Gloria Jemaat GKE Sababila. Demikian penegasan berita jemaat. Atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari persiapkan diri kita bersama seluruh anggota keluarga di rumah selayaknya kita beribadah di gereja. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKE Sababila, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadahan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Maka kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mengangkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, baitnya yang pertama, Kita Masuk Rumahnya. Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
Sidang jemaat sekalian, marilah kita berdoa bersama-sama sebagai doa pengampunan dosa. Yang demikian kami ajak kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian dan doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 29 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, yang kami bacakan demikian. Dengan frikop kebersamaan Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang memuliakan guntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Suara Tuhan membuat padang gurun Kadets gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 255, bait yang pertama. Firman-Mu kupegang selalu. Jalan hidup yang akan datang.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Kristus Yesus, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami, yang akan menuntun kami ya Tuhan untuk hidup semakin berkenan di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu saat ini, alat yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Dan berkatilah kami semua ya Tuhan yang akan mendengarkannya. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh tumbuh dan berbuah di sepanjang kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Amin. Nas yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan untuk bersama kita renungkan pada pagi hari ini, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru dari Injil Markus pasal pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-11 dengan dua judul perikop. Perikop yang pertama Yohanes Pembaptis, dan perikop yang kedua Yesus dibaptis Yohanes. Demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah diri, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Ia keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini adalah minggu kedua kita berada di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Dan di minggu ini kita memasuki minggu Epifanias, yang di dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis dijelaskan sebagai minggu penekanan pada pernyataan bahwa Yesus adalah terang bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal Tuhan. Dan di minggu Epifanias ini,
Jemaat yang diberkati Tuhan, nas kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Sebagai jemaat Tuhan, tentu kita sudah mengenal Yohanes Pembaptis sebagai orang yang menjadi utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita juga tahu di dalam Alkitab diceritakan bahwa kehidupan Yohanes Pembaptis ini penuh dengan kesederhanaan. Dikatakan ia hanya memakai jubah bulu unta dan berikat pinggang kulit, serta makanannya hanya belalang dan juga madu hutan. Namun jemaat yang diberkati Tuhan, di balik kesederhanaan hidupnya, ia dengan berani tampil di padang gurun untuk menyuarakan pertobatan kepada banyak orang saat itu. Dan buah dari pelayanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis pada saat itu dikatakan ada banyak sekali orang-orang dari seluruh Galilea, dari seluruh Yudea dan seluruh penduduk Yerusalem dikatakan datang dan mengaku dosa serta memberikan diri mereka untuk dibaptis oleh Yohanes. Dan di tengah-tengah ada banyak sekali orang-orang yang datang dan menyerahkan diri untuk dibaptis saat itu. Dikatakan datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Yesus dibaptis oleh Yohanes pada saat itu. Dan pada saat itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ketika Yesus keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan pada saat itu orang banyak yang ada saat itu melihat penggenapan janji Allah, yaitu kedatangan Yesus Kristus sebagai juru selamat di tengah-tengah kehidupan manusia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki hari ke-10 di tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Saya percaya sebagai jemaat Tuhan, tentu ada banyak sekali harapan, cita-cita, impian dan permohonan baik kita di tahun yang baru ini. Bahkan saya percaya di balik banyak sekali harapan, cita-cita, permohonan dan impian kita, tentu ada ketakutan dan kekhawatiran dari dalam diri kita untuk melangkahkan kaki di tahun yang baru ini. Namun Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan sama seperti Yohanes Pembaptis, kita semua adalah utusan-utusan Allah di tengah-tengah dunia ini. Jika di dalam Alkitab Yohanes Pembaptis itu bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, maka tugas kita sekarang dan seterusnya sebagai jemaat Tuhan adalah mewartakan dan memberitakan tentang siapa Yesus yang telah datang itu di dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita sadari ada banyak sekali jemaat yang tidak bersedia untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, karena merasa ada banyak sekali kekurangan, keterbatasan, bahkan dosa yang sering dilakukan. Tetapi dari Yohanes Pembaptis, mari kita bersama-sama meneladani bahwa di dalam kesederhanaan, di dalam kekurangan dan keterbatasan, ia dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Kita percaya di dalam kelemahan, kekurangan, bahkan keterbatasan hidup yang kita miliki,
Allah bisa memakai kita untuk memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melangkahlah di tahun 2021 ini dengan iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Dan mari kita percaya, kita akan selalu melihat perbuatan-perbuatan besar Allah yang akan Ia nyatakan bagi kehidupan kita sebagai jemaat-Nya. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan kita dan memberkati kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh sebelum kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, kebenaran firman-Mu boleh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terlebih Tuhan, kami percaya Engkau boleh memampukan kami Tuhan untuk menjadi jemaat-Mu yang selalu taat setia serta mengandalkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, di dalam keadaan apapun kehidupan kami sebagai jemaat-Mu Tuhan, baik suka dan duka, kehidupan yang harus kami jalani, kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang setia. Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dan memberkati kehidupan kami. Bahkan ya Tuhan, Engkau tidak pernah memandang seberapa banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan sebagai jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Engkau terus ada, berjalan bersama-sama dengan kami, menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi, di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau menyatakan damai sejahtera-Mu atas keluarga kami masing-masing. Kami yang Engkau percayakan untuk menjadi suami dan istri, menjadi ayah dan ibu bagi anak-anak kami Tuhan. Kami percaya Engkau boleh memampukan kami untuk menjadi contoh dan teladan yang baik bagi keluarga kami ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam pendidikan mereka, di dalam usaha dan pekerjaan mereka, di dalam tumbuh kembang anak-anak kami Tuhan. Biarlah Engkau menyatakan kebaikan-Mu bagi kehidupan anak-anak kami, dan kiranya Tuhan Engkau berkenan memberikan masa depan yang baik, masa depan yang indah bagi seluruh anak-anak kami Tuhan. Berkati orang tua kami dalam lanjut usia mereka, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 sekarang ini Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka, di dalam lanjut usia mereka Tuhan, Engkau terus memberikan kebahagiaan, memberikan perlindungan, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Biarlah di dalam usia lanjut mereka terus bersuka cita dan terus menyatakan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami pun menyerahkan setiap usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, apapun pekerjaan ya Tuhan yang sudah Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Ketika setiap hari kami bekerja, kami percaya ya Tuhan, perlindungan penyertaan
yang hanya berasal dari Engkau boleh dinyatakan bagi kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, berkat yang hanya berasal dari Engkau, Engkau sediakan untuk mencukupi kebutuhan hidup kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan ya Tuhan setiap cita-cita, harapan, impian dan dambaan hidup kami ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya yang terbaik boleh Engkau sediakan bagi kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami pun menyerahkan ya Tuhan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini, terkhususnya mereka yang sedang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan, ulang tahun kelahiran maupun mereka yang sedang berbahagia memperingati hari pernikahan mereka Tuhan. Biarlah berkat demi berkat yang hanya berasal dari Engkau boleh dinyatakan bagi mereka yang sedang berulang tahun. Berkati jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, jemaat-Mu yang sedang mencari pasangan hidup, serta jemaat-Mu yang sedang merindukan dan menantikan diberikan keturunan. Berikanlah yang terbaik ya Tuhan, sesuai dan seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Untuk jemaat-Mu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami percaya ya Tuhan, kesembuhan pemulihan yang hanya berasal dari Engkau boleh dinyatakan bagi kehidupan mereka. Sertai dan berkati ya Tuhan seluruh pemerintah desa di tempat ini. Biarlah di dalam tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan, mereka boleh bekerja dengan adil dan bijaksana untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah jemaat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami ingin menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami yang bekerja untuk melayani Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan majelis jemaat, terkhususnya pengurus lingkungan Gloria, jemaat GKI Sababilah di tempat ini, untuk pemain musik, untuk operator LCD, untuk sound system ya Tuhan, untuk singer dan untuk orang yang membantu kami untuk merekam ibadah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, siapapun kami yang pada saat ini bekerja untuk melayani Engkau, Engkau tidak memandang siapa kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur di tengah-tengah kelemahan, keterbatasan dan kekurangan yang kami miliki sebagai manusia biasa, kami boleh Engkau percayakan untuk menjadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk melayani jemaat-Mu dan melayani Engkau di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah kiranya ya Tuhan, melalui pelayanan yang kami berikan, nama-Mu semakin dipermuliakan di tengah-tengah jemaat ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ini keberadaan kehidupan kami ya Tuhan, dan kami serahkan doa kami pada saat ini, dan kami bersama-sama ya Tuhan mengucapkan doa Bapa kami yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita bersama-sama untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bersatu untuk berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepada-Mu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini.
supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan meyakinkan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 275, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Perintah baru. Pengakuan iman dan berkat Tuhan, jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya, dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan nanti diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal.
kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.